Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat pencinta berita kebenaran dimanapun Anda berada, pada video ini akan saya tunjukkan secara detail tentang fakta Alkitab yang mencatat tentang takbir. Oleh karena itu, silakan simak sampai selesai agar Anda benar-benar mengetahui bahwa selama ini umat Kristen sembunyikan kata takbir kepada publik. Dalam iman Kristen tidak dikenal istilah takbir secara harfiah seperti dalam Islam, namun makna dan semangat dari takbir, yakni pengakuan akan kebesaran Allah, sangat nyata dan mendalam dalam seluruh isi Alkitab. Sejak awal penciptaan, Alkitab menegaskan bahwa Allah adalah Maha Kuasa, Maha Agung, dan tiada yang sebanding dengannya. Dalam kitab Mazmur, Raja Daud mengangkat suara dan jiwanya kepada Tuhan, berkata, "Tuhan itu besar dan sangat terpuji, kebesarannya tidak terduga." Tercatat dalam kitab Mazmur pasal 145 ayat 3. Ayat ini adalah bentuk pujian yang sangat kuat. Sebuah seruan yang mengakui bahwa kebesaran Tuhan melampaui pemahaman manusia. Mazmur, yang sering dianggap sebagai buku pujian dalam Alkitab, penuh dengan deklarasi keagungan Allah. Ini sejatinya adalah takbir dalam bentuk Ibrani kuno. Bukan hanya kata-kata, tapi juga doa, pujian, dan nyanyian jiwa yang merendahkan diri di hadapan Tuhan yang Maha Tinggi. Dalam kitab Yesaya, Nabi menyampaikan firman Tuhan yang penuh keagungan. "Akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain. Tidak ada Allah selain Aku." Tercatat dalam kitab Yesaya pasal 45 ayat 5. Ini adalah deklarasi ilahi tentang ketunggalan dan supremasi Tuhan, bahwa hanya Dia yang patut disembah, hanya Dia yang maha besar. Dalam kitab Perjanjian Baru, semangat pengagungan terhadap Allah juga terus dinyatakan, terutama dalam kehidupan dan pelayanan Yesus Kristus. Dalam Injil Matius, Yesus mengajarkan doa yang paling terkenal, yaitu doa Bapa Kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Doa ini tercatat dalam Injil Matius pasal 6, ayat 9 dan seterusnya. Pernyataan ini adalah bentuk pengagungan yang mendalam, mengangkat nama Tuhan di atas segala nama, mengakui kekudusan dan kemuliaannya. Para rasul dan penulis surat-surat Injil Perjanjian Baru juga tak henti-hentinya memuliakan Allah. Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Roma, yaitu, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya." Tercatat dalam Roma pasal 11 ayat 33. Ini adalah bentuk takbir yang lahir dari rasa takjub dan penyembahan, mengakui bahwa Allah adalah sumber segala kebijaksanaan dan kuasa. Di akhir Alkitab, dalam kitab Wahyu, pujian surgawi bergema, "Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja." Tercatat dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 6. Kata "Haleluya" sendiri berarti pujilah Tuhan. Dan ini bisa dianggap sebagai bentuk takbir surgawi, nyanyian kekal para malaikat dan orang kudus yang mengagungkan Allah selama-lamanya. Meskipun tidak disebut dengan kata takbir, Alkitab penuh dengan seruan pengagungan terhadap Allah. Baik melalui doa, nyanyian, nubuat, maupun penyembahan, umat Kristen diajak untuk senantiasa mengangkat hati dan suara mereka, mengakui Allah Maha Besar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian penjelasan saya mengenai kata takbir dalam Alkitab Kristen yang disembunyikan terhadap umat Islam. Semoga menambah wawasan dan pemahaman Anda. Bagaimana pendapat Anda tentang fakta Alkitab yang mencatat tentang takbir namun disembunyikan umat Kristen terhadap umat Islam? Silakan tulis di kolom komentar agar dapat saya jelaskan pada video berikutnya. Jika Anda tertarik dengan video seperti ini, silakan like dan subscribe, serta aktifkan loncengnya agar Anda mendapatkan video terupdate dari Berita Kebenaran.